Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jamaah Masjid At-Tauhid rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji sudah dikumpulkan oleh Allah yang kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini untuk kembali bersama beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita berupa salat lima waktu maupun dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu menuntut ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azwarah bil Gharibin minal Mu'minin fi Suluki Thariqil Akhirah yang disusun oleh Qutbil Irsyad wa Ghazal Ibad wal Bilad Al-Imam Abdullah bin Adawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita manfaat berkat beliau dan juga ilmu beliau, utamanya dari kitab yang kita belajar saat ini, menjadi manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah disampaikan oleh beliau kesempatan sebelumnya, alhamdulillahil wahidil jawadil wahhabil razzaqil hannanil mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ih sallallahu alaihi wa sallam bi risalatihi ila jami'il ins wal jan wa anzala alaihi al-Qur'an fihi hudan lin-nasi wa bayyinatun minal huda wal furqan wa syarra'a lahu wa li ummatihi ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sa'iril adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alayhi wa ja'ala ummatahu khairu ummah ukhrijat lin-nas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون بالحق والصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم من أهل الزر والاستغلال. Hadirin rahimakumullah, masih di dalam pembukaan kitab ini yang kemarin kita bahas, yaitu ketika beliau melanjutkan pembukaannya setelah membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa meminta kepada Allah, Rabbi yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian beliau berucap alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillahil wahidil jawadil wahhabil razzaqil hannanil mannan. Segala puji bagi Allah alladzi yang ba'atha telah mengutus Muhammadan
Ini baginda Muhammad khatamul anbiya'ih, sebagai penutup para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Nabi Muhammad birisalatih, dengan membawa risalah dari Allah ila jami'il ins wal jan, yang mana risalah tersebut diperuntukkan kepada seluruh manusia dan seluruh daripada bangsa jin. Yang ketika para rasul yang lain, yang ketika para nabi yang lain Allah utus untuk umatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, tetapi Allah utus baginda Muhammad SAW untuk seluruh daripada manusia dan seluruh daripada manusia. Yang maknanya juga beliau adalah penutup para nabi, beliau adalah penutup para rasul, yang sebelumnya setiap kelompok, setiap kaum mereka punya nabi masing-masing. Setiap kelompok, setiap kaum ada rasulnya masing-masing. Setiap kelompok, setiap kaum ada kitabnya masing-masing. Tetapi ketika diutus baginda Muhammad SAW, maka itu menutup seluruh risalah sebelumnya dan menutup para nabi dan rasul sebelumnya, yang maknanya semuanya harus mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Tidak dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tidak yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak yang dibawa oleh Nabi Musa, tetapi apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Itu tuh semua. Jadi mau dulu di Asia ada Nabi Sapa, di Eropa ada Nabi Sapa, di belahan bumi manapun ada Nabi Sapa, ketika diutus Nabi Muhammad semuanya ikut Nabi Muhammad. Maka bedakan penutup para nabi dan rasul yang risalahnya untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Quraisy, bukan hanya orang Mekah, tetapi apapun sukunya, apapun bangsanya, nabinya adalah baginda Muhammad. Ini yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Para nabi dan rasul sebelumnya di kelompoknya masing-masing, kecuali baginda Muhammad SAW. Allah utus untuk seluruh manusia dan seluruh jin. Yang seandainya mereka pengikut Nabi Musa, yang seandainya mereka pengikut ajaran Nabi Isa, kemudian mereka menjalankan dengan apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi mereka, tetapi ketika diutus Nabi Muhammad, beliau ataupun mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka tertolak daripada apa yang dia ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di ajaran manapun yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelumnya, pasti dikasih kabar gembira di sana. Pasti dikasih kabar gembira di kitab-kitab mereka oleh para nabi dan para rasul mereka, bahwasanya kelak akan datang nabi akhir zaman. Untuk seluruh umat, untuk seluruh bangsa, dan untuk seluruh suku yang ada di dunia. Maka dari itu nggak bisa orang mengatakan saya nggak ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bukan dari bangsa saya. Saya nggak ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan dari kaum saya. Allah utus Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah utus Nabi Hud kepada bangsa Arab, di bangsa masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Maka dari itu, ketika di kitab-kitab sebelumnya telah disampaikan akan datang Nabi akhir zaman, akan datang Nabi yang menutup seluruh risalah dengan risalah yang dibawa olehnya. Maka pengikut Nabi Musa yang kita kenal, mereka yang menyimpang saat ini Yahudi. Pengikut Nabi Isa yang kita kenal menyimpang saat ini adalah Nasrani. Mereka menantikan kapan datang Nabi akhir zaman. Semuanya. Orang Yahudi itu nunggu kapan ini datang Nabi akhir zaman. Nabi Isa menantikan kapan ini akan datang Ahmad. Di kitab mereka, yang makna Ahmad dan Muhammad sama, ditunggu oleh mereka. Bahkan mereka orang Yahudi di Mekah itu, mereka menunggu suatu tanda. Kalau sampai bintang ini muncul, berarti malam itu
lahir Nabi penutup, ya, Nabi akhir zaman. Maka ditunggu oleh orang Yahudi. Mereka punya tim. Dia kerjaannya nunggu. Ini waktu sudah dekat ini. Tinggal nunggu waktu ini. Sudah sesuai dengan kitab ini. Saat lagi, sebentar lagi akan datang ini. Lahir Nabi akhir zaman. Maka ketika itu orang Yahudi menemukan. Dia temukan bintang itu muncul. Maka dia datang ke ulamanya. Dia datang ke rahibnya orang Yahudi. Disampaikan bintang sudah muncul. Maka kalau itu malam ini lahir Nabi akhir zaman, lahir Nabi penutup. Maka diperintahkan kalian cari siapa yang ada di Mekah ini. Ada bayi lelaki yang lahir. Ada lahir bayi laki-laki. Dicari sama orang Yahudi. Tepat pada malam 12 Rabiul Awal. Dicari, nemu. Ini Sayyidah Aminah melahirkan baginda Muhammad SAW. Lebih kalau itu orang Yahudi tahu, mereka tahu. Orang Yahudi menemukan ketika Nabi lahir, mereka menemukan. Pertanyaannya, kenapa kok mereka tidak ikut Nabi Muhammad? Kenapa kok mereka tetap pada agama mereka? Sehingga ini pernah ditanya oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah. Beliau bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani, bukankah di kitab kalian itu diterangkan akan datang nanti Nabi akhir zaman, Nabi penutup? Kenapa kalian tidak beriman kepada saya? Kata Rasulullah. Maka orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan, iya kami beriman, di kitab kami ada. Tetapi Nabi akhir zaman gak mungkin dari golonganmu, pasti dari golongan kami. Yang mereka maksud adalah dari golongan Bani Israel. Nabi Musa, nabinya Bani Israel. Nabi Isa, nabinya Bani Israel. Kalau kita lihat di Al-Quran itu hampir seluruh kisah para nabi dan rasul diutus di Bani Israel. Ini tempatnya orang Yahudi, tempatnya orang Nasrani. Yang kalau sekarang ini Bani Israel. Tetapi dari golongan kami, Bani Israel bukan kamu orang Arab. Nabi Muhammad SAW orang Arab. Sehingga tertutup hidayah bagi mereka. Allah tutup hidayah bagi mereka. Dengan cara apa? Dengan kebenciannya terhadap orang Arab. Mereka tahu, di kitabnya ada. Mereka sudah menanti-nantikan. Bahkan mereka tiap malam ngecek, ini mau datang sebentar lagi, mau lahir sebentar lagi. Bahkan disampaikan gitu ya, oleh orang yang nyari, nah, siapa bayi yang lahir malam ini? Disampaikan kabar gembira itu kepada orang-orang. Lahir malam ini Nabi akhir zaman, disampaikan oleh orang Yahudi. Mereka tahu. Bahkan dipesankan nanti kalau salah seorang dari mereka mendapatinya, ketika dia sudah dewasa, jadilah istrinya. Sampai tahu seperti itu. Dan riwayat mengatakan di suatu kelompok ketika itu ada Sayyidah Khadijah alaihissalam. Ketika itu beliau berusia sekitar 15 tahun. Mengatakan kalau benar malam ini lahir Nabi akhir zaman, nanti saya jadi istrinya. Tepat 25 tahun setelahnya, Rasulullah usia 25 tahun, Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun menikah. Artinya kabar gembira itu disampaikan. Cuma mereka tidak mau ikut dengan hanya satu alasan. Yahudi gak ikut Nabi Muhammad, Nasrani tidak ikut Nabi Muhammad dengan satu alasan, karena Nabi orang Arab. Ya karena memang gak bisa dipisah. Nabi Muhammad gak bisa dipisahkan. Bangsanya bangsa Quraisy, dari Bani Hashim. Orangnya orang Arab, gak bisa diputus itu.
kalau orang mencintai Nabi ya sepakat semuanya. Bukan berarti kalau ikut Nabi Anda tiap hari harus bahasa Arab, bukan juga. Bukan berarti kalau cinta Nabi Anda harus berpakaian seperti pakaian orang Arab, enggak juga. Tapi jangan timbul kebencian. Semua yang dipakai oleh Nabi jangan dibenci. Jangan benci pakaiannya, jangan benci bahasanya, jangan benci makanannya. Ini hati-hati. Yahudi Nasrani enggak selamat cuma gara-gara Nabi orang enggak senang sama Arabnya Pak. Seandainya Nabi dari Bani Israel langsung ikut mereka. Mereka menunggu, mereka menanti. Cuma satu Nabi orang Arab. Dan jangan sampai di saat belakangan ini mulai digiring di Indonesia aja. Mulai digiring saat ini. Kalau kamu jadi Islam nggak harus jadi orang Arab. Itu memang nggak harus. Tapi ketika ucapan ini terlontar seolah-olah Anda harus menjauh dari kearab-araban. Nah ini bahaya. Nanti nggak ada lagi sunnahnya orang buka puasa pakai kurma. Diganti sahur. Kurma itu buahnya orang Arab. Nah ini kan bahaya. Ini bahaya. Ya, maka harus hati-hati. Birisalati ila jami'il ins wal jan wa anzala 'alaihil Qur'an fi hudan linnas. Yang mana Rasulullah mengutus Nabi Muhammad membawa Islam untuk seluruh manusia dan jin. Dan Allah menurunkan atas Nabi Muhammad Al-Qur'an yang merupakan mukjizat sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Mukjizat Nabi yang masih berjalan sampai sekarang. Apa itu? Al-Quran. Dikatakan mukjizat itu adalah suatu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka para nabi dan rasul. Cuma kadang bahasa kita ini salah. Ini putusan dokter nggak selamat, orang ini nggak akan lama. Tapi ini mukjizat. Nah ini ada. Mukjizat itu Nabi dan Rasul, bukan kita. Ya. Sebetulnya ini nggak mungkin ini. Anak saya ini sudah nggak ada biaya untuk kuliah. Cuma ini mukjizat ini. Bisa lanjut. Dikatakan ini ucapan, maksudnya sebetulnya benar, cuma salah bahasa. Bukan mukjizat. Mukjizat itu kepada para nabi dan Rasul. Lalu mereka para orang soleh, mereka para wali Allah, Allah kasih namanya karomah. Lagi-lagi mukjizat karomah itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa dipelajari. Kalau ini ada benda dipegang hilang, ya namanya bukan karomah, itu bisa dipelajari. Karomah itu nggak bisa dipelajari. Kalau orang punya kesaktian yang dia dapatkan dengan pelajarannya, dengan pelatihannya, yang namanya bukan karomah. Sekarang sudah mulai terbongkar sekali, viral di media sosial. Dukun-dukun, ya, ternyata cuma trik, ternyata cuma tipu, atau satu dukun ya. Ini memang kendalanya pikiran masyarakat kita ini kadang kurang terbuka. Terlalu percaya sama yang mistis, terlalu percaya sama yang mistis. Kadang lebih percaya yang enggak, yang kelihatan apa yang mistis tadi dibanding yang nyata. Kalau Allah berikan kepada orang-orang yang ahli takwa, kepada orang-orang yang soleh, namanya ma'unah, pertolongan, inayah. Kalau karomah Allah kasih supaya orang tahu ini orang yang saya cintai, ini wali. Tujuan Allah apa? Supaya kita hormat kepada mereka dan supaya kita ikuti jalan hidupnya. Wali dikasih karomah. Kita ada baca daripada mereka para wali songo, Sunan Ampel, Sunan Giri dan sebagainya. Ada tampak karomah-karomahnya yang sengaja Allah tampakkan dengan tujuan supaya
supaya orang ngerti ini kecintaan Allah, ikuti orang ini. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah nggak ada di kalangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan zaman sekarang wali sudah nggak ada. Yang dimaksud bukan walinya nggak ada, yang dimaksud bukan karomahnya nggak ada, tapi Allah tutup. Kalau dulu wali-wali kelihatan, sehingga orang kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang kenal Imam Junaid Al-Baghdadi, orang kenal Abdul Hasan Asy-Syadzili, Baharul An-Naqsabandi, Syekh Ahmad At-Tijani, orang kenal karena karomah kelihatan. Dan kelihatan juga orangnya hidupnya benar, sholatnya, ibadahnya benar, ditunjukkan karomah oleh Allah supaya orang itu, ya, supaya orang itu. Nah kalau sekarang sengaja orang tutup, kenapa? Fungsinya hilang. Kalau sekarang ada seorang wali yang Allah tampakkan karomahnya di bidang sihir, yang ada orangnya malah dicaci maki, yang ada orangnya malah dihina, sehingga Allah punya kecemburuan. Allah nggak kepingin walinya disakiti oleh orang lain, sehingga disembunyikan oleh Allah. Maka ulama mengatakan, kalau engkau ini cari wali, nggak akan ketemu kan Allah. Beda sama zaman dulu, wali kelihatan. Kalau sekarang orang mau cari wali, nggak akan nemu wali. Tapi kalau orang mau cari Allah, Allah akan tunjukkan dia bertemu dengan seorang wali yang dapat menunjukkan kepada Allah. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Surah Al-Kahfi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang dapat hidayah. Tapi barang siapa yang disesatkan, maka Allah tidak akan dapatkan dia seorang wali yang menjadi mursyid, yang menjadi pemberi petunjuk. Jadi Allah kalau mau kasih orang itu hidayah, dan orang itu termasuk orang dapat hidayah, Allah akan pertemukan dia sama orang yang bisa menuntut kepada Allah. Kalau cari wali nggak akan ketemu, tapi kalau tujuan Anda adalah Allah, Allah akan temukan kita dengan seorang wali yang menjadi mursyid, menjadi pemberi petunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala 'alaihil Qur'an, Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, mukjizat sampai akhir zaman. Yang maknanya juga karena Al-Qur'an itu mukjizat sampai hari kiamat, maka setiap saat itu akan muncul makna-makna baru. Mukjizat Al-Qur'an itu tidak berhenti. Yang kalau sekarang sebagian ulama mengatakan 80% apa yang ada di Al-Quran sudah terbukti ilmiah. 80%. Yang kalau dulu mungkin orang baca bingung, apa ini maksudnya? Kalau bicara soal bintang, bicara soal matahari, nggak ngerti ya. Sains berkembang, ilmu berkembang, maka sedikit banyak mulai terbukti, mulai terungkap kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quran. Baik dari ilmu sejarah, baik dari ilmu sains dan lain sebagainya. Yang banyak ketika mereka orang-orang barat, mereka orang-orang kafir menemukan daripada hasil penelitiannya setelah sekian tahun, puluhan tahun, ternyata yang mereka temukan itu sudah ada pembahasannya di dalam Al-Quran. Mungkin sekitar tahun 80-an, 90-an, tahun 90-an, orang heboh bahwasanya mereka para ahli astronomi, astrolog, menemukan bahwasanya ada benda langit yang menarik semua materi yang ada di sekitar.
Apa yang dekat materi dengan benda tersebut akan ditarik masuk ke dalamnya, hilang untuk selamanya. Nah, kembali. Dikenal namanya black hole, lubang hitam. Ternyata 14 abad sebelumnya Al-Quran sudah bicara. Mereka baru temukan sekitar tahun 90-an. Yang mungkin saya pernah sampaikan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Nabi berangkat dari Mekah menuju Palestina, malam yang bersamaan balik dari Palestina menuju Mekah. Bukan dengan waktu satu malam, tetapi hanya sebagian malam. Dengan perbedaan pendapat soal berapa lama waktunya. Yang jelas lailan, sebagian malam. Nabi mengatakan, semalam saya di Masjid Aqsa. Orang nggak percaya karena nggak ada kecepatan itu di zaman dulu, apalagi zaman Nabi. Paling cepat dari Mekah menuju Masjid Aqsa sekali berangkat 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Maka paling cepat dari Mekah ke Palestina tanpa istirahat dengan kondisi yang semua siap untuk balik kembali butuh waktu 2 bulan. Nabi mengatakan, semalam saya di masjid di Baitul Maqdis. Orang nggak percaya, kecepatan nggak ada. Mau naik onta secepat apapun, mau naik kuda secepat apapun nggak ada. Cuma riwayat mengatakan Nabi naik kendaraan namanya buruk. Yang buruk tadi itu lebih rendah dari kuda, lebih tinggi dari bugon. Bugon hasil peranakan kuda sama keledai. Lebih rendah dari kuda, lebih tinggi dari bugon. Naik kendaraan itu yang namanya buruk, Nabi bisa tempuh Mekah Palestina bolak-balik hanya sebagian malam. Orang nggak percaya. Bahkan yang Islam saja ketika itu mikir, mana mungkin sempat goyang. Sebelum diingatkan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukankah selama ini kita mendengar Rasulullah mengatakan berjumpa dengan malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah? Kan kita juga nggak lihat itu malaikat Jibril. Kita beriman kok. Sadar. Nah ini kok kayaknya nggak ilmiah, nggak ada kecepatan itu. Sampai orang menemukan saat ini kecepatan cahaya. Orang menemukan kecepatan cahaya yang mencapai 3.000 km per detik. Kecepatan cahaya. Yang kalau mau ditempuh dari Mekah ke Palestina sekitar 1.500 km, maka sekali berangkat hanya butuh waktu setengah detik. Untuk bolak-balik hanya butuh waktu 1 detik. Ditemukan oleh Tuhan kecepatan cahaya. Itu kan cahaya. Nabi kan naik buruk. Buruk itu dari asal kata bahasa Arab al-barqu, artinya petir atau kilat. Petir atau kilat terbuat dari cahaya. Ini kan bukan kebetulan. Dinamakan buruk itu bukan kebetulan. Yang maknanya petir kilat yang terbuat dari cahaya bukan kebetulan. Allah sudah siapkan, nanti orang bakal ngerti. Makanya Al-Quran itu mukjizat sampai hari kiamat. Terbukti. Semakin terbukti. Dan juga dengan mukjizat yang lain, terbelahnya bulan dan lain sebagainya, sudah banyak ilmuwan yang membuktikan. Mukjizat Nabi pernah belah bulan sudah terbukti. Yang kayak dulu orang nggak percaya, masa orang sakit kok datang ke ulama minta air bisa bikin sembuh, kan cuma air. Sudah terbukti ilmiah juga. Silakan cari di YouTube, dimanapun ya, di medsos, di internet, googling misalnya, terbukti ilmiah. Ini cuma butuh waktu untuk membuktikan kebenaran daripada Al-Quran yang seluruh daripada benda di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Mana saya nggak lihat suara tasbih dari batu kok. Saya nggak lihat suara tasbih dari ini, saya nggak kelihatan. Ilmu sudah temukan, sudah buktikan. Keluar suara semua. Nah, ini butuh waktu. Bihudan linnas, yang mana
seluruh manusia. Bayyinatun minal huda wal furqan, dan penjelas di dalam petunjuk dan pembeda. Wa syara'a lahu wa li ummatihi, dan Allah mensyariatkan untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah syariatkan untuk Nabi Muhammad dan Allah syariatkan untuk umat Nabi Muhammad apa-apa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa dan seluruh para nabi dan rasul yang lain. Yang maknanya Nabi Muhammad penyempurna daripada seluruh risalah yang telah dibawa oleh para nabi dan dibawa oleh para rasul sebelum disempurnakan. Sehingga kita ini umat paling baik, umat paling sempurna, umat paling mulia. Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri dalam qasidah burda beliau mengatakan, "Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akraman umami." Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyeru mengajak kita taat kepada Allah, maka dengan semulia-mulia Rasul kita menjadi semulia-mulia umat. Lahirnya belakangan ini, tapi dapat Nabi paling mulia. Sehingga kalau umat dulu melihat kita itu iri. Ditambah lagi apa? Oh ya, mungkin kita ini umat paling mulia karena ajarannya lebih sempurna, berarti syariatnya lebih berat. Enggak, syariat paling ringan, syariat paling gampang. Itu syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Syariat umat Nabi Muhammad SAW. Syariat paling gampang, paling ringan, yang kalau umat Nabi Muhammad berbuat dosa paling gampang dapat ampun dari Allah. Bayangkan kalau umat Nabi Musa yang ditinggal Nabi Musa nyembah patungan sapi, singkat cerita mereka tobat. Bagaimana tobatnya? Harus mati loh. Kalau benar tobat, mati hukumannya. Kalau rela mati, diampuni oleh Allah. Bayangkan kalau dikasih di umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau dikasih kepada umat Rasulullah SAW, dikasih kepada kita. Yang habis minta syarat-syarat ke gunung, kita masuk di kulinaris. Kemudian datang ke kiai, datang ke ustaz, ke ulama. Pak Yai, saya tobat. Oke, suruh mati. Mundur gak sudah tobat. Paling ringan, amalannya paling dikit, tapi dapatnya paling baik. Umat baginda Muhammad SAW. Ini keutamaan umatnya Rasulullah. Paling enak ya. Rasulullah, ya Allah mensyariatkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya apa-apa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh Nabi dan Rasul yang lain. Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan, dan Allah mengunggulkan, memberikan keutamaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas seluruh agama yang lain. Paling mulia ajarannya, paling sempurna ajarannya. Tidak satu pun yang enggak dibahas di Al-Quran. Semuanya. Bukan cuma urusan sholat, bukan cuma urusan ibadah, urusan bermasyarakat, urusan berpolitik, urusan ekonomi, urusan berumah tangga, semuanya ada di Al-Quran. Sehingga jangan kita dikotak-kotakan Al-Quran. Sudah ada itu kalau Islam itu urusan sholat, urusan ngaji, urusan puasa, zakat, haji. Kalau kita ngomong ke pemerintah jangan bawa-bawa Islam. Loh, hati-hati. Ini dipertanyakan keimanannya. Kita beriman salah satunya kepada Al-Quran. Kita mengatakan, kita minta sama Allah supaya Al-Quran dijadikan imam, dijadikan pemimpin. Ternyata untuk urusan tertentu Al-Quran disingkirkan. Kalau udah ngomong
politik, Al-Quran disingkirkan. Kalau udah ngomong ekonomi, Al-Quran disingkirkan. Kalau sudah ngomong tatanan bermasyarakat, Al-Quran disingkirkan. Al-Quran cuma untuk dibaca, tapi tidak dilaksanakan. Dipertanyakan keimanan yang seperti ini. Saya sedikit bahas. Jangan dianggap radikal ya. Insya Allah saya nggak radikal ya. Contoh ini, Allah yang ciptakan alam semesta, Allah yang ciptakan manusia beserta seluruh peradabannya, dan Allah yang bikin aturan bagaimana cara bermasyarakat itu paling bagus, cara berpolitik paling bagus, cara bentuk pemerintahan paling bagus. Allah sudah atur. Manusia punya pikiran sendiri. Kira-kira kalau saya tanya, bagus mana yang sudah diatur oleh Allah atau hasil pikiran manusia? Ya pasti Allah. Allah yang ciptakan semua, Allah yang bentuk alam semesta dan kehidupannya. Bukan cuma bentuk buminya, kemudian manusia yang lebih ngerti cara ngaturnya. Enggak, Allah yang ngerti. Kalau Allah sudah kasih hukum, berarti sudah hukum paling baik. Nggak mungkin kan? Tapi ya tidak bisa lah hukum Islam kita pakai. Hukum Islam itu begini, hukum Islam itu begini. Kejut. Kita bandingkan sedikit ini. Di ajaran agama kita, orang kalau mencuri dengan nominal tertentu harga barangnya tadi atau uangnya tadi, hukumnya potong tangan. Maka orang Barat mengatakan, oh ini hukum tidak manusiawi ini. Ini hukum tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Masa mencuri potong tangan, kan nilai tangan nggak terganti. Jangan dong, penjara aja sekian bulan, penjara aja sekian tahun. Jangan dipotong tangannya. Ngerasa lebih ngerti daripada Allah. Menganggap kalau itu Allah kejam, manusia bijaksana. Waliyahulillah tidak. Waliyahulillah tidak. Maka yang terjadi apa? Silakan bandingkan orang yang contoh negara Saudi Arabia atau negara-negara yang dia menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Orang mau maling mikir. Ini senak paling regane 10 juta, 20 juta. Cuma yang ketemu tangan hilang. Mikir. Dan sementara di negara yang mengatakan ini sesuai dengan hak asasi manusia. Contohnya sekarang, yang belakangan inilah, tahun ini, tahun kemarin Anda lihat, kita semua lihat, orang yang korupsi sampai puluhan triliun, bukan semiliar, 2 miliar, nyolong maling. Saya kurang setuju ada sebutan koruptor itu, maling pas itu, masih jumbo ayam sedikit maling. Kenapa diperindah yang mencuri ratusan triliun, puluhan triliun, koruptor, jangan maling. Ngambil uang puluhan triliun, ratusan triliun, kabur dari Indonesia. Sekian lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Belakangan ini mereka mudik ya, pulang kampung. Datang ke Indonesia, saya salah. Saya sudah korupsi sekian triliun. Ini saya punya etikat baik, saya kembalikan sekian uangnya. Yang dikembalikan hanya puluhan miliar. Cuma puluhan miliar. Korupsinya hitungan triliun. 1 triliun aja udah 1000 miliar. Ini sampai puluhan miliar, puluhan triliun. Pulang ke Indonesia ngaku salah, etikat baik, karena ada etikat baik penjara 5 tahun. Ya ini jadi cita-cita nanti. Saya akan masuk di politik. Nanti kalau sudah saya mau korupsi sekian triliun, tak kabur sih. Gue ngaku, gue dari sama ini etikat baik saya.
sudah penjara 5 tahun, masih kena resesi nggak sampai 5 tahun, 3 tahun keluar. Itu pun penjaranya model apa kita masih bertanya-tanya. Coba kalau korupsi, potong tangan, maling, potong tangan, mikir masih duit puluhan triliun, ya tangani hilang kabeh. Loh sekarang loh, korupsi, masuk penjara, keluar, korupsi lagi, ketahuan lagi lah. Ya tidak masalah penjara sekian tahun, tabungan banyak tuh, ya nggak kelihatan, atau sengaja nggak dilihat. Tahu yang menyidik tahu, tapi sengaja nggak lihat, karena dapat bagian. Allah mana yang lebih baik untuk Allah atau manusia? Contoh yang lain, di Islam orang kalau memperkosa, orang kalau zina, sudah berkeluarga hukumannya dirajam, dipendam dalam tanah, sisa kepala yang ada di atas, semua orang lewat harus lempar batu sampai mati orangnya. Kalau sudah berkeluarga. Kalau belum, dicambuk 100 kali, itu pun nggak ada jaminan selamat setelah dicambuk 100 kali. Tapi sekarang orang zina, orang memperkosa, sekian tahun bebas, sekian tahun bebas. Sehingga orang yang ada di Mekah, orang yang ada di Madinah, yang ada di Jeddah, yang ada di Riyadh, yang ada di Saudi Arabia, dia memperkosa orang mikir. Nah kalau dirajam mati saya, dicambuk 100 kali belum tentu selamat saya. Maka lihat, bandingkan angka pemerkosaan yang ada di negara katakan yang dianggap paling berperi kemanusiaan, yang paling menegakkan HAM, ambil Amerika Serikat. Bandingkan dengan yang ada di Saudi Arabia, angka pemerkosaan hampir nggak ada. Yang hukumnya katanya kejam, ya, padahal hukum Allah. Bandingkan di Amerika, sekian detik sekali, rata-ratanya dia, sekian detik sekali ada perempuan diperkosa. Mana yang lebih baik hukumnya? Hukumnya Allah atau hukum manusia? Tapi nggak bisa, men. Negara kita ini kan Pancasila itu. Saya tidak mengatakan Anda jangan ikut Pancasila. Pancasila itu hasil daripada karya para ulama. Semuanya sesuai dengan Al-Quran, sehingga kita tidak menentang Pancasila. Bahkan kita fatwa itu Pancasila. Kita tahu di atas Pancasila, karena isinya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kemerdekaan kita, proklamasi kita adalah buah daripada rahmatnya Allah. Baca pembukaan UUD 45 dengan apa ini? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan proklamasi. Teks proklamasi. Sehingga bagaimana terus kita dengan supaya hukum Islam ini terjadi di Indonesia ini? Ya bukan berarti Anda menentang pemerintahan, menggulingkan pemerintahan. Enggak, Ahlus Sunnah wal Jamaah haram berontak. Enggak boleh. Kudeta itu haram. Kita punya pemimpin Muslim, sudah haram untuk berontak. Enggak boleh. Kudeta itu dilarang, haram, dosa. Lalu bagaimana? Ya Anda pilih mereka orang-orang yang mau duduk di legislatif, orang-orang yang mau memperjuangkan hukum-hukum Islam dengan aturan yang sesuai dengan Pancasila, dengan aturan yang sesuai dengan yang ada di Indonesia. Apakah tidak boleh orang menyarankan hukum koruptor potong tangan? Kan itu boleh, demokrasi. Nah ini caranya, cara berjuang kita ini. Dan kita harus berkeyakinan kalau iman kita benar, hukum Allah adalah hukum Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hidayah kepada kita dengan hidayah yang sempurna, dan Allah kuatkan keyakinan kita, keimanan kita dengan keyakinan dan keimanan yang sempurna. Hadza minni wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.